Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawud, tahabbab ilayya bi mu'adati nafsik wamna hasyahawat angduru ilaik wa taral hujub baini ya bainak marfu'ah ila rungokno dik dedi din Zainuddin mumpung enek Zainuddin. Kadawe Allah nang Nabi Dawud, Dawud, carilah cintamu padaku, tembuslah cintamu untukku dengan mengalahkan nafsumu. Kalau kau masih mengikuti nafsumu, kebiasaan jelekmu yang tidak penting-penting, berarti kau masih mendapatkan cinta nafsumu. Kau tidak bisa menembus cintane Gusti Allah. Soro zaman. Penting ini. Di orang-orang sukses, tokoh-tokoh besar bisa menembus ruang angkasa bersama Allah, ridho Allah dan diridhoi Allah. Itu karena bisa menembus tahapan-tahapan nafsu. Selektif betul. Malam temannya tidur, dia sudah berada di atas rata-rata, enak bersama Allah. Tidak terpaksa loh ya, tidak terpaksa, tapi sudah kategori enak. Dia sudah merasakan hening. Hening bukan bengong, tapi hening nikmat. Bisa menemukan beberapa atau bermacam-macam kejernihan jiwa, sehingga menjadikan tajamnya batin. Nafsu ini dikalahke. Setiap apa yang dilaksanakan selalu berorientasi kepada ini nafsu apa bukan, nafsu apa bukan, Allah ridha apa enggak, terus. Makanya ini bolak-balik tamong nih kayak ramai ini, deklak tekluk ya. Mambengi mari tahajud sampai pedot tasbih piro mah? Allah. Nama sampean kalau bisa iktoin nafsak, memutus nafsumu, mengikuti nuranimu mah, kau akan bisa memaknai kehidupan ini, mengucapkan selamat kepada Sang Rama. Rama apa Rahma jenenge? Rama ya. Rahma. Kau akan bisa mengucapkan selamat kepada Sang Rahma tidak hanya setahun pisan ketika ulang tahun, kesuwen. Kau akan bisa mengucapkan selamat kepada Rahma. Jen akan bisa mengucapkan selamat kepada Jen tiap detik. Karena apa? Per detik sudah bisa membuahkan keberhasilan. Per detik minimal nafsumu telah berbuah, nafsumu, napasmu bermanfaat. Terlalu lama kita akan mengucapkan selamat untuk kita, untuk orang lain menunggu kita ulang tahun. Per detik mari kita ucapkan selamat, kau telah berbuat manfaat. Selamat waktumu manfaat. Selamat detik ini kau masuk. Jadi semuanya dijalani dengan enak. Bahkan dua bojo dengan istrinya, dia tidak merasa terbebani, tapi bisa melaksanakan kepuasan. Karena apa? Telah bisa menyenangkan istrinya, telah bisa menyenangkan suami, anak-anaknya. Sang istri menjadi istri yang solihah, mengucapkan selamat. Karena apa? Telah bisa menyenangkan suaminya. Masya Allah. Tidak hanya mencari kepuasan sendiri. Karena apa? Kepuasan sendiri itu kepuasan kecil. Tapi kalau sudah bisa memuaskan orang lain, menyenangkan orang lain, wah, dia memiliki kepuasan terselimuti, kepuasan yang tersendiri. Apabila sudah bisa memutus mata rantai nafsu. Apabila engkau masih
terselimuti oleh nafsu, masih mengikuti ajakan nafsu, maka tidak akan terbuka antara dirimu dan diriku, kata Allah. Tapi kalau kau bisa memutus nafsu, memutus syahwat, maka aku akan melihatmu dan engkau melihat. Hijab di antara kita, kata Allah, hijab di antara kita terangkat. Tidak ada pemutus, tidak ada penghalang antara dirimu dan diriku. Masya Allah, ibadah pengena kadang loh wis opo. Malamnya sangat bermakna, berbagai macam kemanfaatan dijalani. Tidurnya juga bermakna karena untuk bermanfaat setelah tidur. Tidurnya dimaknai sebagai syukur, tasyakur. Diamnya tadabbur. Ya, diamnya tadabbur, tafakkur, tambah ilmu. Hidupnya hanya mencari dan memberi, mencari dan memberi, mencari dan memberi. Seorang ulama besar bernama Abu Yusuf ditanya, "Bimada tanalu hadhihi darajat ya Syekh?" Dengan apa engkau mendapatkan derajat mulia, kesempurnaan derajat ini? Faqal mastangkaftu bil istifadah wa ma bakhiltu bil ifadah. Saya tidak bosan-bosan untuk mencari tambahan faedah, mencari, dan saya tidak pelit memberikan faedah. Hidupnya hanya berbagi dan mencari, berbagi dan mencari, berbagi dan mencari. Jadi bagaikan angin karih, selalu memberikan kemanfaatan. Oh no, jadi ini orang yang bisa menembus, memutus nafsu. Muga-muga sampean kali kula kabeh saged nggih. Amin, saged. Kalahkan nafsu. Kalahkan nafsu. Jangan sampai sudah berkeluarga, istrinya ndak marem, ndak puas, istrinya ngamuk tok, kuwereng, ndak pernah pulang, turu tok. Istrinya ndak pernah menyenangkan belas. Salah gak nyeneng nih, nang mara tuwa gak takdim, nang istri gak ngertian, kono ane ora pati rasa, leh awakmu mah. Jek ya kono ane gak pati rasa krana wis biasa dige bedil-bedilan sik nome. Hati-hati. Mripate bermanfaat. Jek sampai mripat dimanfaati sing gak genah. Delok wong gak enek, delok konoan. Oh, titenono sok le awakmu, mripatmu diuji ora awet, gampang loro, teng. Hati-hati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pokoknya wis kudu di. Qala Ibrahim, dawuh Ibrahim rek, layyana larrajul darajata sholihin hatta yajuza sitaqabat kulaha ayaghliqa babal izi wa yaftaha babadzuli wa sani ayaghliqa babal ni'mat wa yaftaha babal syidah wa salis ayaghliqa babal rohah wa yaftaha babal juhdi wal rabi ayaghliqa babal naum wa yaftaha babal sahar wal khamis ayaghliqa babal ghina wa yaftaha babal faqr sadis ayaghliqa babal amal wa yaftaha babal istidad lil maut. Jangil kabeh kira. Tidak akan sampai seorang pada derajatnya solihin. Bukan solihin melijo itu, solihin melijo enak. Tidak akan sampai seorang pada derajat solihin sehingga dia bisa menempuh, mendaki 7 tingkatan tertinggi. Pertama apa? Membuka pintu kemuliaan, pintu kesombongan dengan perasaan hina, diganti hina, tidak layak. Dia merasa di bawah keadaan selalu, ya Allah. Bahkan sampai seandainya diuji pun, kayaknya kalau menurut saya ujian ini kurang nemen kanggo nguji saya. Jadi tidak merasa layak tapi merasa ndak layak. Diuji lek delok dapur aku, diuji kayak ini kayak kurang nemen. Ya Allah. Santri boyong, santri ndak kerasan. Wah, anjan aku ya kayak ngene. Kok enek sing sik kerasan iku wis teko Allah. Lek delok dapur aku ora pantes. Ngono so. Punya ekonomi jatuh. Alah lek anjen dapur aku koyo ngono lakon-lakon saya. Duh,
untung sik dikai nyawa jadwal jabut sak nyawa-nyawane, tidak hanya rezeki nih. Ada orang benci, aduh lek ndelok dapur aku ini saking ditutupi jelek saya oleh Allah, seandainya kok dibuka, aduh ndak hanya dia yang benci pada saya, semuanya mungkin orang tua, anak-anak saya, santri-santri keluarga benci semua pada saya. Oh, itu jenenge membuka pintu kemuliaan diganti dibuka dengan pintu kehinaan. Dia akan merasa dia akan mencapai derajat tertinggi tidak terasa dalam kondisi tetap tawadhu. Paham ya? Yang kedua, menutup pintu nikmat, membuka pintu rekoso. Harus berani bersusah payah, berani. Ojo seneng-seneng tok, ndak akan sampai derajat tinggi amalku seneng-seneng tok. Waktumu akan habis, kau tergilas oleh waktu. Paham bang? Ojo seneng nganggur bang, meneng-meneng. Aku belajar apa mas? Teman mau iki belajar terus. Membuka pintu kesenang-senangan, menutup pintu senang-senang, dibuka pintu bersungguh-sungguh. Wani rekoso, ya bang ya. Wani rekoso, ngaji, moco, nganggur-nganggur, nyapu-nyapu bang. Mas yo bukan kotorane sampean, maksudnya bukan kotoran, bukan sampah teko sampean sapu. Ben buka resik hati bang, buka resik pikir, dadekne padang hati, padang pikir. Pokoknya nek seneng nganggur iku wis malah yang dibuka pintu nganggur. Ketika kena pintu soro, pintu rekoso males. Menutup pintu soro. Kapan sing kate penak? Gila, layana lurrajul darajat as-solihin. Tidak akan sampai seseorang kepada derajat kemuliaan, derajat kesuksesan kalau tidak mau menutup pintu kesenangan, dibuka dengan pintu rekoso. Menutup pintu santai, membuka pintu kesemangatan. Lha tenan nek kula niki koyo sik kurang tok. Aduh, kapan yo koyo iso mencolot aku mencolot. Entek ilmu kabeh tapi kadung harus bersabar, bertahap, gledeg. Aku kadang sampai ngeten. Ya Allah, mudah-mudahan Islam tetap jaya dan mulia dengan orang-orang alim. Yang penting bukan saya penopangnya, yang penting bukan saya pendasinya, yang penting bukan saya cagaknya. Duh, bahaya kalau saya ndak punya apa-apa, ndak bisa apa. Waktu kue habis dulu ki opo ya aku kadang ngeten kok ndang biyen jatuh wis apal Bukhari, apal Muslim, Quran apal. Sekarang wis kadung garek ngono. Aduh, sembuh. Kuwatir kadang ya pengen, kadang ya khawatir. Wisin saya jane nge-share nang YouTube ngaji saya itu nge-share, tapi saya niatkan hanya untuk nge-share ilmu saja. Nge-share ilmu saja, terus mudah-mudahan ada yang manfaat sedikit-sedikit kepada orang lain. Amalan-amalan itu mudah-mudahan saya save, saya simpan, dan mudah-mudahan manfaat untuk orang-orang yang punya masalah. Bukan untuk viral, saya hanya ingin memviralkan ilmu, memviralkan zikir, dan nyimpen ilmu saja. Allah, tapi kadang ya kepengen viral barang. Dengan nama Dit harus berani menutup pintu santai, membuka pintu kesemangatan. Lek gak ngono suwen. Sing nomor 4 abot maneh. Nomor 4 tambah berat, menutup pintu tidur, membuka pintu bangun. Melek bengi kuat. Muga-muga ditolong nggih. Muga-muga ditolong. Abot kula ini ngantukan. Saya itu alhamdulillah sekarang itu malam mandi piur. Kalau ngopi ben buat melek. Tapi meleke gak nggih jagongan, gak nggih guyon, gak. Melek saya ya lagi belajar manfaat. Apa ya yang walaupun saya ngupload YouTube, oh ya kosel wiridan, ndelok maca buku wiridan, kadang ngupload YouTube, penting manfaat. Menutup pintu tidur, membuka pintu melek sing nggih manfaat. Nomor 5, menutup pintu merasa kaya. Semuge
tapi membuka pintu fakir, rumangsa butuh tok ning Allah, rumangsa selalu butuh nang welase Allah, ndak sombong, merasa butuh tok ya Allah, tanpa ini semua karena anugerah-Mu ngoten. Yang keenam yaitu menutup pintu amal, pintu maksudnya pintu angen-angen. Nggih. Pintu apa jenenge? Tomak, panjang angan angan, wis gak usah kesuwen ndang berkarya sekarang. Bayangne, kesuwen. Besok kita belum tentu hidup. Yang penting kita terus berkarya. Lebih baik kita segera bersiap-siap dengan karya daripada kita hanya mempersiapkan dengan angan-angan. Buat apa hidup 1000 tahun kalau hanya dengan angan-angan? Lebih baik hidup sak jam tapi kita sudah istiqdat, sudah siap terus. Paham ya? Ojo mbok delok aku wis mari maca Fatihah 100. Jangan, yang penting saya sekarang lapo. Gitu. Masyaallah. Wes muga-muga dadi ilmu sing manfaat oleh barokah ridane Gusti Allah. Ini tak wacane orang-orang sukses yang berhasil membuka pintu apa tadi? Pintu nafsu, menutup pintu nafsu menuju pintu keheningan hingga menemukan cakrawala. Masya Allah, hebat. Islamnya sudah dimaknai mulai syahadat sampai kepada haji, memakai baju putih ihram, merasa semuanya di hadapan Allah sama dan semuanya adalah manusia yang tidak punya apa-apa, sampai gitu semuanya. Terus pertama di sini ada Nabi Muhammad SAW dengan keheningan mengalahkan nafsu kesele capek di Gua Hira dan dengan semangat besar bisa menembus kejamnya Mekah, jahiliyahnya Mekah menjadi cerahnya dunia dengan Islamnya. Umar bin Khattab malamnya selalu manfaat keliling mencari orang-orang yang mengeluh supaya tahu maca elek. Ya apa Umar presidenmu, ya apa Umar presidenmu, bagus itu, bagus. Enak saya ngomong, oh apa Umar itu, masa saya miskin dibiarkan kayak gini. Oh Umar kayak gitu ya. Akhirnya Umar kembali ke rumahnya membotong sendiri, Masya Allah, menggotong sendiri beras sak pikul digotong sebagai tebusan dosanya. Dia merasa berdosa, lek wong saya iki enak-enak tok, mobilan, pemimpinnya gaya-gayaan, gurlok-lokan, paitu-paituan, caci makian, korupsi. Umar enggak, dengan keheningan keliling untuk mencari rakyat-rakyatnya yang masih menderita supaya dia tidak banyak dosa di akhirat katanya. Akhirnya Umar bisa menembus keberhasilan, membuat tentara-tentara, mulai membentuk angkatan laut, angkatan darat. Masya Allah. Harun Rasyid dengan keheningan, dengan kontemplasi, dengan kejernihan jiwa bisa membangun Baghdad menjadi kota 1001 malam. Sukses besar, menyelinap ke desa-desa memakai baju bekas. Harun Rasyid, Masya Allah, ngoten. Dan ada Ibnu Sina, ini Islam semua, sang jenius, seorang santri yang berpikir terus, mengasah talenta, mengasah pikir, zikir kepada Allah untuk meminta petunjuk, zikir kepada Allah untuk meminta petunjuk. Akhirnya bisa menemukan terobosan besar, penemuan besar berupa apa? Berupa ilmu kedokteran. Ada Ibnu Rushdi, Masya Allah, Ibnu Rushdi, filosof besar sekelas Aristoteles yang dikagumi orang-orang Barat, itu orang Islam. Ada Imam Ghazali, idolaku ini, kalimatnya selalu menerobos kepada kebenaran-kebenaran umum, selalu menemukan kebenaran-kebenaran di atas umum. Filosof-filosofnya, paradok-paradoknya membuka, semua orang berdecak kagum dengan paradok-paradoknya Imam Ghazali, karena senang diam, senang berpikir, bukan kosong, bukan ngelamun, bukan ngigau, tapi untuk mencari hidayah petunjuk Allah. Ada Ibnu Khaldun
yang selalu memikirkan untuk melawan kemewahan dengan kesederhanaannya, tapi dia sukses besar, mewah besar lahirnya, tapi dia tetap dalam kondisi hati ini sederhana. Wah, itu orang-orang hebat, orang-orang tokoh besar yang berhasil dari keheningan dan tafakur. Yang lain dari tokoh-tokoh non muslim juga banyak, ya, juga banyak. Ini diceritakan banyak sekali. Sing sampean kenal mungkin siapa ya? Sing sampean kenal penemu matematika. Dia akhirnya menemukan matematika, menemukan George Washington, berhasil memimpin Amerika menjadi negara adidaya di kuasa, membuka sampai memiliki negara besar Washington nih kok, Washington DC. Oh, dan Napoleon Bonaparte, seorang anak yang bodoh, pertama bodoh, dihina-hina, diejek-ejek sama temannya ketika sekolah SD, dilolok nih, ireng, elek, pamone. Saya dulu yo dilolok nih, ireng, celuke gliseng, toples, ndas gede, dilolok nih. Ada anjen yo ireng, elek, soalnya jebol, kadang gak sepatuan, yo kampungan, yes. Terus akhirnya menjadi pemompa besar yang mengantarkan Napoleon Bonaparte sukses. Ngoten. Thomas Alva Edison, ya, sekolahnya dilokne elek, bodoh, terus akhirnya memikirkan untuk keluar dari hinaan. Akhirnya meminta petunjuk, biar Allah diberikan secercah harapan. Masya Allah. Albert Einstein, wong gede Jerman, yang nemokne apa iku? Einstein. Wah, pokoknya akeh. Bill Gates, terkaya di Amerika, dengan terobosan karena dari himpitan akhirnya menjadi orang hebat. Ngono rek, sampai iso meneng dok, golek petunjuk, terus minta petunjuk nang Allah. Sing nemokne Toyota, Sakihito Yoda, ramuan cantiknya sampai menjadikan apa? Toyota, sampai saiki ada Innova, ada Ribbon, ada apa itu? Wah, saambruk-umbruk itu. Dari orang yang kuat batinnya, ngalahke nafsu sampai berada di atas rata-rata. Aku kepingin tak bisa nih. Soekarno dengan semangatnya membara akhirnya bisa proklamasi. Masya Allah. Buya Hamka, tokoh Muhammadiyah yang bisa membedel gabungan antara Muhammadiyah dan NU. Bung Hatta ketika Indonesia dalam kondisi compang-camping ekonomi, dia bagaimana mengeluarkan Indonesia dari jeratan masalah ekonomi, akhirnya menemukan koperasi. Semuanya bisa diberdayakan menjadi bapak koperasi Indonesia. Wah, sampean lek iso, muga iso dengan kesemangatan dan seneng zikir minta petunjuk nang Gusti Allah. Al-Fatihah.